يا أيها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يؤذي مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي مقامها منابر الاسلام بعد النذور. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Masyarakat muslimin sidang jamaah rahimahumullah, sebagai bagian penting dari khutbah Jumat kita pada hari yang barakah ini, selaku yang diberi amanah kembali sebagai khatib berdiri di atas mimbar yang mulia ini di dalam masjid Nurul Huda yang insyaallah Allah turunkan keberkahan di tempat ini. Allah khatib kembali ingin berpesan, mengingatkan dan nasihat kepada seluruh jamaah yang hadir dimanapun suara khatib bisa terdengar. Pesan nasihat ini khatib juga tujukan kepada pribadi khatib sendiri. Apa itu? Mari kita menjadikan hari Jumat ini sebagai momentum terbaik untuk kita kembali menginstal, menanamkan dan memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Fatasawwadu wa inna khairas taqwa, berbekallah engkau karena sebaik-baik bekal adalah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang jamaah rahimahumullah, bagi kita yang masih memiliki sedikit iman dalam badan, 2 bulan terakhir ini tentu kita tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana tidak? Bahwa di era modern seperti sekarang ini ternyata masih ada orang atau masih ada satu negara yang kemudian dengan leluasa dengan seenaknya melakukan pembantaian, melakukan pembunuhan pada anak-anak kecil, pada wanita, melakukan penghancuran pada rumah warga sipil, dan peristiwa ini hari ini terjadi di Palestina atau Palestina. Hadirin, ketika kita menyebut atau mendengar kata Palestina, maka pasti ada sesuatu yang terlintas di hati dan pikiran kita. Apa itu? Yaitu suatu wilayah yang diberkahi, suatu wilayah yang disucikan, suatu wilayah yang dimuliakan, suatu tanah yang lagi-lagi diberkahi, satu tanah di mana di sana ada satu masjid yang begitu sangat dimuliakan, yaitu Masjidil Aqsa. Maka ketika kita mendengar kata Palestina, ada sesuatu yang menggores nurani kita bahwa di sana terjadi penjajahan, bahwa di sana terjadi penindasan, di sana terjadi kesewenang-wenangan, dan pasti di sana ada perlawanan dari mereka yang terjajah, ada perlawanan dari mereka yang tertindas, ada perlawanan dari mereka yang tak berdaya,
ada perlawanan dari anak-anak kecil yang mungkin dulu hanya bisa mengangkat kerikil, hanya bisa mengangkat ketapel sebagai senjatanya untuk melawan mesin pembunuh para penjajah buatan Amerika Serikat. Hadirin, di Palestina ada satu masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa. Masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Masjid yang didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam 40 tahun setelah Masjidil Haram didirikan. Ke Masjidil Aqsa Palestina 17 bulan lamanya umat Islam menghadapkan arah salatnya ke Masjidil Al-Aqsa, dan Masjidil Aqsa merupakan atau salah satu titik singgahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Hadirin, tanah Palestina dimuliakan kenapa? Karena begitu banyaknya para anbiya, para nabi, para rasul yang diturunkan di sana. Ada Nabi Yakub, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Hud, ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Zakaria, bahkan Nabiullah Sulaiman alaihissalam diturunkan di tanah Palestina. Begitu mulianya tanah Palestina sampai mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi? Allahumma barikna fi yamanina wa barikna fi shamanina. Ya Allah, turunkanlah keberkahan pada negeri Yaman dan turunkanlah keberkahan pada negeri Syam dan pecahan dari negeri Syam itu sendiri. Palestina merupakan salah satunya. Hadirin sidang jemaah Jumat. Palestina adalah tanah yang dimuliakan, yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah Al-Ardul Muqaddas. Palestina adalah tanah yang diberkahi, sebagaimana disebut juga pada ayat yang lain di dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang kami baca di awal tadi, sebagai tanah Alladzi barakna haula limuliyahu, sebagai tanah yang diberkahi. Namun kini tanah yang dimuliakan itu, tanah yang disucikan itu, tanah yang penuh berkah itu, kini telah hancur porak-poranda. Bangunan-bangunannya telah diratakan dengan tanah, warganya didolimi, disakiti, anak-anaknya dibantai, wanita-wanitanya dibunuh oleh tentara Zionis Israel laknatullah. Dan hari ini kita umat Islam Indonesia hampir saja tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Sultan Nuruddin pernah mengatakan dengan kalimat, saya malu, kata Sultan, saya malu menghadapkan wajahku kepada Allah, malu mengangkat tanganku kepada Allah, malu meminta sesuatu kepada Allah ketika Baitul Maqdis tanah Palestina belum mampu saya bebaskan dari para penjajah Yahudi, utamanya Zionis Israel laknatullah. Orang-orang Yahudi ini utamanya Zionis. Bagi orang-orang Palestina, mereka itu seperti benalu, racun virus. Bagaimana tidak? Orang-orang Yahudi utamanya Zionis. Dulunya mereka adalah kelompok yang punya tanah, tak punya tempat tinggal, tak punya negeri. Mereka adalah pendatang dari Eropa, lari dari Eropa karena dikejar oleh Hitler dan pasukannya, masuk di tanah Palestina, memelas kasih pada orang Palestina, minta tempat tinggal pada orang Palestina. Namun karena orang Palestina punya Allah di dalam hatinya, orang Palestina kemudian berbaik hati memberi mereka tempat. Namun apa yang terjadi? Kebaikan yang diberikan oleh orang-orang Palestina ternyata tidak dibalas dengan kebaikan yang sama. Madu yang diberikan orang-orang Palestina ternyata dibalas dengan racun oleh orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang-orang Yahudi? Hampir tiap saat mereka melakukan penjarahan tanah Palestina dengan cara yang batin. Itulah sebabnya Sultan Mahmud II pernah mengatakan dengan kalimat yang sangat luar biasa sekali. Apa kata Sultan Mahmud II?
Saya kata sang sultan, saya tidak akan pernah menyerahkan tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi walaupun hanya sejengkal pun, Hadirin sidang jamaah Jumat ini perkataan sultan, saya tidak akan pernah menyerahkan tanah Palestina walaupun hanya sejengkal pun ketika beberapa orang Yahudi mendatanginya untuk meminta wilayah di tanah Palestina. Hadirin sidang jamaah Jumat, dan hari ini terjadi genosida di tanah Palestina. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan? Ada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Apakah kita harus berada pada posisi wait and see, menunggu dan melihat apa lagi yang terjadi? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, apa kata Nabi? Unzur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan mereka berbuat zalim, dalam arti yang ketika ada saudara kita yang berbuat zalim, maka kita memiliki tanggung jawab untuk memberi mereka nasihat, memberi mereka jalan kebaikan, dan unzur akhaka mazluman, dan tolonglah saudaramu baik dalam keadaan mereka membantu seseorang adalah pilihan dalam hidup kita. Ketika ada seseorang yang datang kepada kita meminta pertolongan kita karena mungkin dalam kesusahan, maka kita memiliki dua pilihan, membantunya atau tidak. Katakanlah misalnya kita bertemu dengan seseorang di jalan, mendorong sepeda motornya karena kehabisan bensin, maka pada kondisi itu kita memiliki dua pilihan, membantunya atau cuek saja tidak mau membantunya. Namun dalam kajian keislaman, ketika berbicara tentang membantu seseorang, maka lagi-lagi Rasulullah mengingatkan kita, undur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik dalam keadaan mereka berbuat zalim atau dalam keadaan mereka teraniaya atau terzalimi, maka kita lihat kalimat yang dimakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzur fil amal perintah, maka membantu saudara kita, apalagi kalau dia adalah saudara seiman seakidah dengan kita, apatah lagi kalau dia terancam jiwanya, maka membantu di sini hukumnya adalah wajib. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Maka ketika kita berbicara tentang apa yang harus kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Rasulullah balik mengingatkan kita, apa kata Nabi, unzur akhaka binafsika, tolonglah saudara-saudaramu itu binafsika, dengan dirimu. Maka hari ini kita melihat ada banyak negara-negara muslim, bahkan negara-negara Eropa yang bukan muslim tetapi memiliki sifat empati dalam dirinya, memiliki sifat humanis dalam dirinya, kemudian membawa raganya, membawa dirinya masuk di Palestina, utamanya di jalur Gaza dengan membawa bantuan obat-obatan maupun makanan. Bahkan ada yang sekedar masuk membawa dirinya menjadi juru-juru masak, dapur-dapur umum, menyiapkan makanan bagi para pengungsi Palestina, utamanya para pengungsi Gaza yang masih hidup. Hadirin, itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kata Nabi, unzur akhaka bi amwalika. Allah saudaramu dengan sedikit rezeki yang Allah berikan padamu. Boleh jadi sedikit yang kita berikan, tetapi itu memiliki nilai yang besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang kita berikan, tetapi itu memiliki nilai yang sangat besar buat mereka yang teraniaya di sana, buat mereka yang membutuhkan di sana. Hari ini hadirin kita melihat bahwa masih ada negara muslim yang masih berkonflik. Mana itu yang negara Syria. Namun ketika kita dihadapkan pada pertanyaan, siapakah yang bersedia, yang mau membantu saudara-saudaranya yang teraniaya di Palestina, maka kita melihat ada seorang anak kecil kelas 1 ibtidaiyah atau kelas 1 SD, siswa asal Pati Jawa Timur, namanya Arsa Jamil, kemudian dengan tangan mumilnya membongkar jelengannya sendiri, dikumpulkannya uang receh-receh itu, uang 1000-an, 2000-an, bahkan ada uang koin, dikumpulkannya lalu kemudian diberikannya kepada panitia Free Palestine. Boleh jadi hanya 2000 rupiah saja yang kita berikan, tetapi panitia Free Palestine yang menerima pemberian 2000 kita itu kemudian menangis sambil berdoa,
untuk kebaikan kita. Boleh jadi. Doa itu yang akan membencang arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecil atau amalan kecil yang kita lakukan, tapi karena kita memberikan dengan ketulusan hati kita, justru itu yang menjadi sebab ridhanya Allah, surganya Allah diantarkan kepada kita. Wa naktubu ma qaddamu wa asaran. Sungguh tidak ada yang akan lewat dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Lalu yang terakhir yang bisa kita lakukan, bahwa ketika kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita yang teraniaya di sana dengan diri kita tidak bisa ke sana, kita tidak bisa membantu dengan harta kita karena keadaan dan kondisi kita, maka yang bisa kita lakukan walaupun ini sedang lemahnya iman adalah undur akhaka bidu'aika. Tolonglah saudara-saudara itu dengan doa. Oleh karenanya ketika antum sujud, ketika antum salat, ketika antum mengangkat tangannya ke atas langit, jangan hanya sekedar antum berdoa untuk diri antum sendiri, tetapi berdoalah juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Hadirin, mungkin kita pernah bertemu dengan seseorang yang kemudian tertawa mengejek, tertawa sedikit mengejek, siris, bahkan lebih dari siris dengan mengatakan untuk apa engkau membantu orang-orang Palestina, mereka beda negara dengan kita, mereka bukan saudara kandung kita. Maka khatib ingin menjawabnya, betul orang-orang Palestina, para warga dasar, mereka beda negara dengan kita karena mereka berada di dunia sana. Mereka betul bukan saudara kandung kita karena kita tidak lahir dari rahim ibu yang sama, tetapi mereka adalah saudara kita. Ikatan persaudaraan itu hadir karena kita memiliki ikatan iman yang sama, ikatan akidah yang sama. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan beriman di antara kalian, kata Nabi, hingga kalian mencintai saudara seiman sendiri sama dengan kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka ketika anak-anak Gaza menangis, kita ikut menangis. Ketika mereka berduka, kita ikut merasakan duka yang sama. Bagaimana kita tidak akan menangis? Bagaimana kita tidak akan berduka? Ada banyak rekaman video memperlihatkan bagaimana korban-korban anak-anak Palestina, umpamanya Gaza, korban dari kekejaman Israel. Ada rekaman video memperlihatkan seorang anak kecil menangis terisak-isak dengan luka di kepala, tangannya patah, ditemukan di bawah reruntuhan bangunan rumahnya. Dia menangis bukan karena rasa sakitnya, tetapi dia menangis karena iba dan kasihan melihat ibunya yang sudah terkapar bernyawa di sampingnya dengan luka yang lebih parah. Ada lagi rekaman yang memperlihatkan seorang anak kecil ditemukan oleh para relawan di tengah malam, kedinginan, ditutupi badannya dengan debu, menggigil ketakutan sambil memeluk tas sekolahnya. Namun tas sekolah yang dia peluk ternyata tidak berisi buku, tidak berisi pulpen, namun berisi potongan bagian-bagian tubuh kakaknya, tubuh saudaranya yang telah hancur karena bom dari tentara Zionis Israel. Itulah sebabnya terkadang hati ini berpikir, jangan orang-orang Israel itu bukan manusia, tetapi setan iblis yang diciptakan dalam bentuk manusia. Kalau fisiknya sama dengan manusia, fisiknya saja, tapi dalamnya, jiwanya hanyalah tumpukan batu, tumpukan sampah dan kotoran, sehingga mereka kemudian tanpa ada rasa kasihan sedikit pun melakukan pembantaian itu. Bahkan ada rekaman yang memperlihatkan dan mereka bantai, mereka bunuh. Ternyata ada juga anak bayi yang masih merah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itulah sebabnya bijak rasanya kalau kemudian Majelis Ulama Indonesia beberapa bulan yang lalu di awal terjadinya pembantaian ini, Majelis Ulama Indonesia menggaungkan untuk melakukan pemboikotan atau memboikot seluruh produk-produk yang berafiliasi dengan kekuatan Israel. Karena tentu kita umat Islam Indonesia
Indonesia tidak mau secara tidak sadar, secara tidak langsung kemudian ikut mengeluarkan rupiah-rupiah kita untuk membeli senjata, mesin-mesin tempur, membeli peluru yang justru menjadi sebab tercabutnya nyawa saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Oleh karenanya sebagai bagian akhir dari khutbah Jumat kita pada hari ini, Al-Khatib kembali ingin menegaskan, memberikan kesadaran komunal kepada kita semua. Mari kita mengambil peran nyata untuk kemudian membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Kalaulah kita tidak bisa menolongnya binafsika, tidak bisa menolong dengan raga kita, tidak bisa menolong dengan harta kita, maka paling tidak kita melakukan berdoa menolong saudara-saudara kita dengan doa kita. Maka mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan untuk mereka untuk kebaikan dan keselamatan mereka, minimal nanti ketika masanya tiba kita bertemu dengan